Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali akhirnya kakak bisa berjumpa lagi sama adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat berjumpa lagi Tuhan untuk ibadah. Meskipun lagi-lagi Tuhan kami ibadah masih di rumah kami masing-masing melalui video online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua juga Tuhan, agar kami sungguh-sungguh, agar kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau angkat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, mau cinta Yesus.
adik-adik semua, salam jumpa dengan Kak Ita. Apa kabar? Pasti kalian dalam kondisi baik-baik. Adik-adik, hari ini kita akan Kak Ita akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh menyaksikan walaupun hanya lewat virtual Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kak Ita mau bercerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ya, sudah berdiri belum? Nah, begitu ya. Setelah berdiri, lepas tangannya, tidak pegangan apa-apa, lalu angkat kakinya. Nah, terus sampai lama. Siapa yang sanggup? Oh, ternyata Kak Ita nggak sanggup. Adik-adik juga pasti nggak sanggup, pasti nggak kuat. Ya, kenapa? Karena kita punya kelemahan. Kita bukan manusia super, kita juga bukan manusia yang kuat, tetapi kita adalah manusia yang lemah. Nah, demikian juga tentang kehidupan kita di dalam berbuat kesalahan atau berdosa. Adik-adik, Kak Ita mau bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ya. Maaf sebentar ya Nak, sebentar. 16. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, di mana di situ bercerita bahwa ada seorang wanita yang berdosa, ya. Kemudian orang Farisi bawa kepada Tuhan Yesus dengan berharap supaya dia dihukum. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sekitar bahwa siapa yang berdosa atau siapa yang tidak pernah berdosa, silakan melemparkan wanita ini dengan batu, ya. Karena pada saat itu jika wanita atau laki-laki melakukan kesalahan atau dosa yang namanya zina atau yang disebut dengan ganti pasangan, ya, itu mereka harus dilakukan hukuman rajam atau dilempar batu. Nah, berharap orang-orang di sekitar atau ahli-ahli Taurat supaya wanita ini dilempar batu, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah langsung diampuni? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu mengatakan kepada orang-orang yang di sekitar, barang siapa di antara kalian yang tidak melakukan dosa, silakan ia yang akan melemparkan pertama. Tapi adik-adik tidak ada yang melempar. Karena apa? Semua pasti berdosa, ya kan? Nah, demikian juga kita adik-adik. Kita ini masih manusia. Ya, memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menang mengalahkan maut. Tetapi kita masih berdosa, kita masih sering melakukan dosa. Kenapa? Karena kita ini adalah, tubuh kita ini terbuat dari daging dan darah, yang masih ada kedagingan atau keduniawian kita masih ada. Sehingga itu yang membuat kita sering berdosa, sering melakukan dosa. Tetapi adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa, apakah kita harus dihukum langsung seperti wanita itu? Dilempar dengan batu? Waduh adik-adik, bisa langsung pecah kepala kita. Tetapi Tuhan meminta kepada kita mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan dan meminta maaf. Maka Tuhan pun akan mengampuninya, ya. Nah, sedangkan wanita situ saja tidak ada yang berani untuk melemparkannya, karena hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa yang layak untuk menghukum kita. Tuhan Yesus saja tidak menghukum, ya kan? Apalagi kita tidak bisa menghakimi orang lain yang berdosa. Jadi adik-adik, kalau kita punya kesalahan, menyakiti hati mama, menyakiti hati papa, atau menyakiti adik atau kakak, atau menyakiti hati teman kita, kita boleh datang kepada Tuhan, kita minta ampun, ya, mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan.
pasti Tuhan akan mengampuninya. Sebelumnya kita berdoa firman Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami adalah orang-orang lemah, tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang mengampuni segala dosa-dosa kami ketika kami mau mengampuninya jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayat 3a bunyinya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita ulang ya. Mazmur 103 ayat 3a. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu ya. Hanya Dia yang mengampuni kesalahan kita. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo anak-anak PPA Gigisia Jakarta. Ya, nah kembali Opung Nenek Oma ada di sini. Ya, nah anak-anak, ya lihat nih, Opung Nenek Oma punya apa ya? Ya, ada gambar. Ya, nah ada 4 gambar. Wah, bagus ya gambarnya. Ya, warna-warni. Ya, loh tapi Opung Nenek Oma nggak ngerti. Ya, itu gambarnya cerita tentang apa sih? Ya, soalnya nggak ada tulisannya, nggak ada ceritanya, nggak ngerti deh. Ya, nah anak-anak PPA Gigisia Jakarta mau kan bantu Opung Nenek Oma? Ya, nah caranya tadi kan kalian sudah dengar firman Tuhannya. Ya, coba ceritakan ulang. Lihat gambarnya ya, lalu ceritakan itu tentang apa ya, tapi harus sesuai sama firman Tuhan yang tadi ya. Contohnya ya, selamat pagi Opung Nenek Oma ya. Nah di gambar yang pertama ini adalah bla 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 bla. Nah lalu di gambar kedua ada bla 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 bla. Nah tapi di gambar ketiga ada bla 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 bla. Akhirnya di gambar keempat terjadilah bla 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 bla. Nah gitu kira-kira 2 menit aja ya. Anak-anak rekam pakai voice note ya, lalu kirim di grup PPA ya. Tapi rekaman voice note-nya jangan berisi bla 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 gitu ya. Harus diisi dengan cerita yang sesungguhnya ya. Opung Nenek Oma tunggu ya. Yang paling tepat nanti dapat hadiah ya. Shalom ya.